Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi ini sebelum kami bekerja atau berdagang dan pergi, dan kami boleh mengutamakan Engkau di atas segala-galanya, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, ya firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa sapa kepada Bapa di surga. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat 25. Lukas pasalnya pertama ayat 5 sampai ayat 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Isinya juga berasal dari keturunan Harut, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu ada waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita akan kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan melalui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak orang-orang durhaka pada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu, aku Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesudah engkau akan menjadi buta, bisu, dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenaran pada waktu. Sementara orang banyak menantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia betul lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istri mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menyampaikan diri kepada katanya, ini suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan. Puji Tuhan, suatu hubungan yang cukup berat bagi seorang keluarga.
Zaman dulu orang yang punya anak sesuatu aib. Mungkin zaman sekarang tidak jadi satu masalah. Dan zaman dulu orang tidak punya keturunan itu satu aib. Maka sebagai seorang ayah, suami, istri, dia bergumul, tetapi belum dikabulkan Tuhan. Tapi Alkitab berkata, wastak di bawah Tuhan, di mana tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang satu yang mustahil bagi Tuhan. Satu ketika Tuhan malaikat gaib disuruh oleh Tuhan untuk berbicara. Apa kata firman Allah pada ayat 13? Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah engkau menamai dia Yesus. Dan apa kata Elisabeth? Apa dikatakan jawab? Aku sudah tua. Aku sudah tua. Aku ingat. Bagi Tuhan tidak kata-katanya kabur. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan hari ini saudara sedang menghadapi masa yang berat, masa sulit, ekonomi saudara, mungkin rumah tangga saudara, bisnis saudara. Ingat firman Allah kata, jangan takut. Doamu telah dikabulkan oleh hari ini. Imani. Jangan takut. Melalui firman Allah, jangan takut. Doa saudara didengar oleh Tuhan. Amin. Apa yang saudara gumulkan sekian lama dijawab oleh Tuhan. Amin. Iman. Kenapa? Kita tidak melihat keadaan Zakaria atau Elisabeth waktu itu, tapi Anda kan kuasa Tuhan. Dan apa terjadi? Apa dikatakan firman Tuhan? Satu ketika, apa kata firman Tuhan pada ayat 25? Tidak suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku dari depan orang. Ternyata apa dikatakan firman Tuhan? Elisabeth mengalami dan Tuhan menghapus aibnya. Dan hari ini imani firman Tuhan. Imani firman Tuhan. Kau sedang mengalami pergumulan yang berat, masalah yang sulit, apapun yang saudara hadapi, bisnis, pekerjaan, apapun, imani. Sebagaimana firman apa kata? Jangan takut. Doa saudara Tuhan akan hapus aib. Kalau Tuhan tolong, Tuhan berkata, semua akan selesai. Imani dengan baik. Amin. Mari sama-sama berkata, biar firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami. Kami iman oleh Kau berkata, doa kami sudah dengar dan Tuhan kota kami aib kami. Kami serahkan beban kami, kekuatan kami sama-sama kepada Engkau. Berikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang sama. Berkati Pak Presiden, Pak Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para Desa, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, diserahkan kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.